Salam sehat Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat pagi hari yang cerah ini. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami dan Tuhan juga mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman. Supaya firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16a. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, menjadi murid Yesus, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan, tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan, ada banyak penderitaan yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita lihat para rasul mengalami banyak tantangan, mengalami pergumulan, masalah di dalam pemberitaan Injil. Tetapi dalam renungan ini dikatakan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus ingin para murid dan kita semua tahu bahwa Dialah yang memanggil, Dialah yang memilih, dan Dialah yang menetapkan kita menjadi miliknya dan bukan kita. Dialah yang memanggil kita menjadi hambanya dan bukan kita. Ini sangat penting karena oleh pengetahuan tentang panggilan dan pilihannya, para rasul dan kita semua akan menjadi tegar dan tidak menyerah menghadapi berbagai godaan, tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan penganiayaan karena iman kita kepada Kristus. Ada perbedaan yang sangat besar dan mendasar antara kita yang memilih dan Allah yang memilih kita. Bila kita yang memilih Allah, iman kita tidak akan sekuat dan setegar ketika kita tahu bahwa Allah yang memilih kita. Sebab bila kita yang memilih Allah, belum tentu kita dipilih oleh Allah. Tetapi bila kita tahu bahwa Allah yang memilih kita, maka roh dan iman kita tidak akan menjadi lemah. Sebab kita tahu bahwa Allah yang memilih itu setia dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Dan ini akan menjadi sumber kekuatan iman yang besar dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan beriman kita. Paulus adalah seorang rasul besar sepanjang zaman. Dan dalam pelayanannya kita lihat berkali-kali mengalami berbagai penderitaan akibat penganiayaan. Namun sedikit pun ia tidak pernah menyerah atau tawar hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia tahu bahwa Allah lah yang memanggil, bahwa Allah lah yang memilih dia menjadi rasul dan menjadi pemberita Injil. Itulah yang memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia tidak tawar walaupun menghadapi banyak masalah pergumulan di dalam pemberitaan Injil. Karena itu Bapak Ibu, hari ini ketika kita menyadari bahwa Allah yang memilih kita menjadi miliknya dan atau memanggil kita menjadi hambanya dan menghendaki kita pergi untuk menghasilkan buah, maka yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan.
membangun hubungan yang karib dengan Roh Kudus, supaya melalui Roh Kuduslah kita ditolong. Pertolongan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dapat menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah, yang membuahkannya dapat dinikmati, dan buah yang kita hasilkan itu dapat dinikmati oleh orang lain, dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dikecap oleh orang lain. Maka buah yang muncul dari kehidupan kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dan dikatakan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka semua, bagi orang lain. Semakin dikatakan, semakin kita berbuah yang lebat, semakin banyak orang yang menikmatinya. Dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang manis. Mungkin kita lihat pepohonan berbuah, tetapi buahnya itu terkadang masam atau mungkin busuk yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Tetapi di sini ketika Tuhan sudah memanggil kita dan memperlengkapi kita, dan Tuhan juga membekali kita, bahkan dikatakan Tuhan menyuruh kita supaya apa? Supaya kita berbuah, dan bahkan dikatakan buah kita itu tetap. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bahkan dikatakan semakin lebat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa. Karena kita dipanggil dan kita juga harus menghasilkan buah. Dan karena kita ini adalah pilihannya, anak-anak pilihan Tuhan itu harus memberikan keteladanan, harus memberikan contoh dimanapun dia berada. Itulah yang harus kita ingat, dikatakan kita harus menghasilkan buah yang tetap bagi Tuhan, supaya kita juga menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, dan kita juga harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang memilih kami. Ketika Tuhan yang memilih kami, ketika kami menghadapi banyak pergumulan masalah di dalam pemberitaan Injil, kami tidak akan lemah karena Tuhan sudah memperlengkapi kami dan Tuhan juga membekali kami. Sehingga buah yang kami hasilkan juga adalah buah yang manis, yang dapat dirasakan oleh orang lain, dan buah kami itu juga tetap, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi saluran berkat, dan kami juga menjadi teladan, baik dalam perilaku, tindakan, perkataan, dan seluruh sisi kehidupan kami. Karena Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya kami tetap mengingat kami bahwa Tuhan yang memilih kami, sehingga kami tidak hidup di dalam keegoisan dan keangkuhan dan kesombongan, tetapi biarlah kami hidup di dalam takut akan Tuhan, dan tetap buah kami itu kami nyatakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.